Di sebuah desa terpencil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Amira. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan kehidupan pernikahan mereka awalnya penuh kebahagiaan. Amira adalah wanita yang cantik, sabar, dan penuh kasih sayang. Mereka hidup sederhana, namun saling melengkapi dalam suka dan duka. Sejak awal, Budi selalu berusaha menjadi suami yang baik. Dia bekerja keras sebagai petani di ladang kecil miliknya, dan meski penghasilan mereka tak seberapa, Amira tidak pernah mengeluh. Mereka menjalani hidup dengan rasa syukur, memandang kebersamaan sebagai hal yang paling berharga. Namun, seiring berjalannya waktu, Budi mulai merasa ada yang berubah. Amira tidak lagi seceria dulu. Senyum manis yang selalu menghangatkan rumah mereka kini jarang terlihat. Amira menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan kadang-kadang tampak jauh, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Budi yang perasa dan penyayang, mencoba bertanya berkali-kali, namun Amira selalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Waktu terus berjalan, dan perubahan pada Amira semakin jelas. Dia sering keluar rumah tanpa memberitahu Budi kemana dia pergi. Amira, yang dulu selalu berbagi segala cerita tentang harinya, kini lebih sering menyendiri. Hatinya terasa semakin jauh dari Budi, meski fisiknya masih berada di rumah yang sama. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Budi pulang lebih awal. Dia berharap bisa berbicara dengan Amira dan mengatasi jarak yang semakin terasa di antara mereka. Namun, ketika Budi sampai di rumah, dia mendapati rumah kosong. Amira tidak ada di sana, tidak meninggalkan pesan, dan semua barangnya masih ada di tempatnya. Budi menunggu hingga larut malam, namun Amira tidak kunjung pulang. Dengan perasaan cemas, Budi pergi mencari ke rumah tetangga dan sahabat-sahabat Amira, namun tidak ada yang tahu di mana dia. Keesokan harinya, Budi terus mencari ke berbagai tempat di desa, namun Amira tetap tidak ditemukan. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang hilangnya Amira mulai menyebar di seluruh desa. Dalam hatinya, Budi dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kemana Amira pergi? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia meninggalkannya tanpa sepatah kata pun? Pikirannya dipenuhi rasa cemas dan ketakutan, namun di balik itu semua, ada sebersit harapan bahwa Amira akan kembali. Budi menolak mempercayai bahwa istrinya benar-benar pergi untuk selamanya. Berbulan-bulan berlalu tanpa kabar, dan Budi semakin terpuruk dalam kesedihan. Setiap sudut rumah mereka mengingatkannya pada Amira, dari wangi masakan yang dulu sering mereka nikmati bersama, hingga gaun yang masih tergantung di lemari. Budi seringkali duduk di depan pintu rumah, menunggu dengan harapan bahwa suatu hari Amira akan pulang. Namun, setelah sekian lama, sebuah kenyataan pahit mulai terkuak. Ada desas-desus yang mulai beredar di desa bahwa Amira tidak hilang begitu saja, melainkan pergi bersama seorang pria dari desa sebelah. Budi tidak percaya pada awalnya, karena bagi dia, Amira adalah wanita yang setia. Namun, semakin lama desas-desus itu semakin kuat, dan akhirnya Budi mendapatkan kabar dari seorang teman dekatnya bahwa Amira telah terlihat di kota, hidup dengan pria lain. Kabar itu menghancurkan hati Budi. Semua kenangan indah bersama Amira, semua harapan yang pernah dia miliki, tiba-tiba terasa hampa. Budi tak sanggup membayangkan bahwa wanita yang selama ini dia cintai dan percaya ternyata pergi meninggalkannya demi orang lain. Setelah kabar itu tersebar, Budi mencoba bertahan. Namun rasa kehilangan yang dia rasakan terlalu dalam. Tidak hanya Amira yang hilang dari kehidupannya, tetapi juga kepercayaan dan harapan yang pernah dia bangun bersama istrinya. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat untuk dihadapi, dan Budi mulai kehilangan arah dalam hidupnya. Meski begitu, dalam keheningan malam yang penuh rasa sakit, Budi akhirnya menyadari bahwa dia harus melepaskan Amira. Dia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan dan rasa kehilangan yang tak berujung. Amira telah memilih jalannya sendiri, dan meskipun pilihan itu menyakitkan, Budi tahu bahwa dia tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang sudah tak mungkin kembali. Dengan perlahan, Budi mulai bangkit. Dia berusaha kembali menjalani hidupnya, meskipun luka di hatinya masih terasa segar. Setiap pagi dia pergi ke ladang, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaannya, meski bayangan Amira terkadang masih menghantuinya.
Warga desa yang dulu kasihan padanya kini mulai melihat kekuatannya dalam menerima kenyataan. Waktu terus berlalu, dan meski rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang, Budi akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang dia harapkan. Terkadang, orang yang kita cintai pergi, dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain merelakan. Meski Amira hilang dari genggamannya, Budi tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dalam diam, Budi belajar bahwa cinta yang sejati bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang merelakan, meski itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah pasangan suami istri bernama Arman dan Siti. Mereka menikah dengan cinta yang tulus meski hidup dalam keterbatasan. Arman, seorang pria sederhana, bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Siti adalah ibu rumah tangga yang sabar dan setia, merawat anak-anak mereka. Namun, keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat Arman merasa terbeban. Pekerjaan di desanya tidak lagi mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Setelah berdiskusi panjang dengan Siti, akhirnya Arman memutuskan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sebuah keputusan yang berat, namun mereka yakin ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Suatu hari, Arman memutuskan untuk pulang lebih awal dari yang direncanakan. Dia ingin memberi kejutan pada Siti dan anak-anak. Namun, sesampainya di rumah, yang ditemuinya bukanlah kehangatan sambutan yang dia bayangkan. Saat masuk ke dalam rumah, Arman mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Siti dan Dodi sedang bersama, dalam situasi yang tak terbantahkan lagi. Arman terdiam di depan pintu, tak sanggup berkata apa-apa. Siti terkejut dan segera melepaskan diri dari pelukan Dodi. Namun semuanya sudah terlambat. Pengkhianatan yang begitu nyata di depan matanya membuat Arman hancur. Siti menangis, memohon maaf, berusaha menjelaskan bahwa ini semua terjadi karena kesepian yang menderanya selama bertahun-tahun. Namun bagi Arman, tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki hati yang telah terluka begitu dalam. Dodi, yang menyadari bahwa situasinya semakin rumit, segera pergi meninggalkan rumah tanpa berkata apa-apa. Arman dan Siti hanya terdiam, dalam keheningan yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Arman merasa kehilangan segalanya, bukan hanya cinta istrinya, tapi juga harga dirinya sebagai seorang suami yang telah berjuang untuk keluarganya. Setelah kejadian itu, Arman tak sanggup tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari ketenangan di tempat lain. Sementara itu, Siti harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dia kehilangan suami yang selama ini mencintainya dan anak-anaknya pun merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Cerita ini adalah pelajaran tentang bagaimana jarak dan kesepian bisa merusak sebuah hubungan jika tidak dihadapi dengan komunikasi dan pengertian yang baik. Arman dan Siti sama-sama menjadi korban dari keadaan, namun pilihan yang mereka ambil membuat hubungan mereka hancur. Di sebuah desa terpencil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Amira. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan kehidupan pernikahan mereka awalnya penuh kebahagiaan. Amira adalah wanita yang cantik, sabar, dan penuh kasih sayang. Mereka hidup sederhana, namun saling melengkapi dalam suka dan duka. Sejak awal, Budi selalu berusaha menjadi suami yang baik. Dia bekerja keras sebagai petani di ladang kecil miliknya, dan meski penghasilan mereka tak seberapa, Amira tidak pernah mengeluh. Mereka menjalani hidup dengan rasa syukur, memandang kebersamaan sebagai hal yang paling berharga. Namun, seiring berjalannya waktu, Budi mulai merasa ada yang berubah. Amira tidak lagi seceria dulu. Senyum manis yang selalu menghangatkan rumah mereka kini jarang terlihat. Amira menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan kadang-kadang tampak jauh, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Budi yang perasa dan penyayang, mencoba bertanya berkali-kali, namun Amira selalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Waktu terus berjalan, dan perubahan pada Amira semakin jelas. Dia sering keluar rumah tanpa memberitahu Budi kemana dia pergi. Amira,
yang dulu selalu berbagi segala cerita tentang harinya, kini lebih sering menyendiri. Hatinya terasa semakin jauh dari Budi, meski fisiknya masih berada di rumah yang sama. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Budi pulang lebih awal. Dia berharap bisa berbicara dengan Amira dan mengatasi jarak yang semakin terasa di antara mereka. Namun, ketika Budi sampai di rumah, dia mendapati rumah kosong. Amira tidak ada di sana, tidak meninggalkan pesan, dan semua barangnya masih ada di tempatnya. Budi menunggu hingga larut malam, namun Amira tidak kunjung pulang. Dengan perasaan cemas, Budi pergi mencari ke rumah tetangga dan sahabat-sahabat Amira, namun tidak ada yang tahu di mana dia. Keesokan harinya, Budi terus mencari ke berbagai tempat di desa, namun Amira tetap tidak ditemukan. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang hilangnya Amira mulai menyebar di seluruh desa. Dalam hatinya, Budi dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kemana Amira pergi? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia meninggalkannya tanpa sepatah kata pun? Pikirannya dipenuhi rasa cemas dan ketakutan. Namun di balik itu semua, ada sebersit harapan bahwa Amira akan kembali. Budi menolak mempercayai bahwa istrinya benar-benar pergi untuk selamanya. Berbulan-bulan berlalu tanpa kabar, dan Budi semakin terpuruk dalam kesedihan. Setiap sudut rumah mereka mengingatkannya pada Amira, dari wangi masakan yang dulu sering mereka nikmati bersama, hingga gaun yang masih tergantung di lemari. Budi seringkali duduk di depan pintu rumah, menunggu dengan harapan bahwa suatu hari Amira akan pulang. Namun, setelah sekian lama, sebuah kenyataan pahit mulai terkuak. Ada desas-desus yang mulai beredar di desa bahwa Amira tidak hilang begitu saja, melainkan pergi bersama seorang pria dari desa sebelah. Budi tidak percaya pada awalnya, karena bagi dia, Amira adalah wanita yang setia. Namun, semakin lama desas-desus itu semakin kuat, dan akhirnya Budi mendapatkan kabar dari seorang teman dekatnya bahwa Amira telah terlihat di kota, hidup dengan pria lain. Kabar itu menghancurkan hati Budi. Semua kenangan indah bersama Amira, semua harapan yang pernah dia miliki, tiba-tiba terasa hampa. Budi tak sanggup membayangkan bahwa wanita yang selama ini dia cintai dan percaya ternyata pergi meninggalkannya demi orang lain. Setelah kabar itu tersebar, Budi mencoba bertahan. Namun rasa kehilangan yang dia rasakan terlalu dalam. Tidak hanya Amira yang hilang dari kehidupannya, tetapi juga kepercayaan dan harapan yang pernah dia bangun bersama istrinya. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat untuk dihadapi, dan Budi mulai kehilangan arah dalam hidupnya. Meski begitu, dalam keheningan malam yang penuh rasa sakit, Budi akhirnya menyadari bahwa dia harus melepaskan Amira. Dia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan dan rasa kehilangan yang tak berujung. Amira telah memilih jalannya sendiri, dan meskipun pilihan itu menyakitkan, Budi tahu bahwa dia tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang sudah tak mungkin kembali. Dengan perlahan, Budi mulai bangkit. Dia berusaha kembali menjalani hidupnya, meskipun luka di hatinya masih terasa segar. Setiap pagi dia pergi ke ladang, mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaannya, meski bayangan Amira terkadang masih menghantuinya. Warga desa yang dulu kasihan padanya kini mulai melihat kekuatannya dalam menerima kenyataan. Waktu terus berlalu, dan meski rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang, Budi akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang dia harapkan. Terkadang, orang yang kita cintai pergi, dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain merelakan. Meski Amira hilang dari genggamannya, Budi tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dalam diam, Budi belajar bahwa cinta yang sejati bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang merelakan, meski itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah pasangan suami istri bernama Arman dan Siti. Mereka menikah dengan cinta yang tulus meski hidup dalam keterbatasan. Arman, seorang pria sederhana, bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Siti adalah ibu rumah tangga yang sabar dan setia, merawat anak-anak mereka. Namun, keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat Arman merasa terbeban. Pekerjaan di desanya tidak lagi mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Setelah berdiskusi panjang dengan Siti,
Akhirnya Arman memutuskan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sebuah keputusan yang berat, namun mereka yakin ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Suatu hari, Arman memutuskan untuk pulang lebih awal dari yang direncanakan. Dia ingin memberi kejutan pada Siti dan anak-anak. Namun, sesampainya di rumah, yang ditemuinya bukanlah kehangatan sambutan yang dia bayangkan. Saat masuk ke dalam rumah, Arman mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Siti dan Dodi sedang bersama, dalam situasi yang tak terbantahkan lagi. Arman terdiam di depan pintu, tak sanggup berkata apa-apa. Siti terkejut dan segera melepaskan diri dari pelukan Dodi. Namun semuanya sudah terlambat. Pengkhianatan yang begitu nyata di depan matanya membuat Arman hancur. Siti menangis, memohon maaf, berusaha menjelaskan bahwa ini semua terjadi karena kesepian yang menderanya selama bertahun-tahun. Namun bagi Arman, tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki hati yang telah terluka begitu dalam. Dodi, yang menyadari bahwa situasinya semakin rumit, segera pergi meninggalkan rumah tanpa berkata apa-apa. Arman dan Siti hanya terdiam, dalam keheningan yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Arman merasa kehilangan segalanya, bukan hanya cinta istrinya, tapi juga harga dirinya sebagai seorang suami yang telah berjuang untuk keluarganya. Setelah kejadian itu, Arman tak sanggup tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari ketenangan di tempat lain. Sementara itu, Siti harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dia kehilangan suami yang selama ini mencintainya dan anak-anaknya pun merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Cerita ini adalah pelajaran tentang bagaimana jarak dan kesepian bisa merusak sebuah hubungan jika tidak dihadapi dengan komunikasi dan pengertian yang baik. Arman dan Siti sama-sama menjadi korban dari keadaan, namun pilihan yang mereka ambil membuat hubungan mereka hancur. Berikut adalah sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang menikahi gadis cantik, namun bukan karena harta, melainkan karena adanya paksaan terkait hutang keluarga. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang kakek bernama Pak Harun. Di usianya yang telah mencapai 70 tahun, Pak Harun adalah orang yang dikenal baik hati dan disegani. Meski usianya sudah renta, ia masih sehat dan memiliki jiwa yang tenang. Kebanyakan orang di desa menghormatinya karena ia adalah seorang pemilik tanah yang luas dan memiliki banyak usaha di desa tersebut. Namun, di balik wibawa dan hartanya, ada kesepian yang selalu menyelimutinya. Istri Pak Harun telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, dan mereka tak pernah dikaruniai anak. Di desa itu, ada pula sebuah keluarga yang miskin bernama keluarga Pak Wira. Pak Wira dulunya adalah petani yang gigih, tetapi sejak gagal panen berturut-turut, keluarganya mulai dilanda kesulitan keuangan. Hutang demi hutang menumpuk, terutama pada Pak Harun, yang seringkali meminjamkan uang kepada orang-orang desa. Namun, kali ini hutang Pak Wira sudah begitu besar, hingga ia tak tahu bagaimana. Pak Wira memiliki seorang putri bernama Sinta. Gadis itu adalah kebanggaan keluarganya. Parasnya cantik, kulitnya halus, dan rambut hitamnya panjang terurai. Sinta juga memiliki hati yang baik dan selalu membantu ayahnya di sawah. Banyak pemuda di desa yang tertarik pada Sinta, tetapi keluarganya yang miskin membuat Sinta sulit untuk berharap lebih pada masa depannya. Suatu malam yang dingin, Pak Wira datang ke rumah Pak Harun dengan wajah pucat dan penuh kekhawatiran. Hutang-hutangnya telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menunda pembayarannya, dan kali ini Pak Harun menginginkan jaminan. "Harun, kau tahu aku selalu berniat membayar hutangku, tapi kali ini aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana," ucap Pak Wira, suaranya berat dan penuh penyesalan. Pak Harun menatap pria tua di depannya dengan pandangan yang bijaksana. Ia tahu bahwa Pak Wira tak mungkin bisa melunasi hutangnya dengan uang, dan ia sudah lama memikirkan solusi lain. "Aku tahu, Wira. Tapi hutang harus dibayar. Jika tidak dengan uang, maka aku ingin sesuatu yang berharga dari keluargamu," jawab Pak Harun dengan nada tenang, meski ucapannya membuat dada Pak Wira berdegup kencang. "Apa yang bisa kuberikan padamu, Harun? Semua yang kumiliki sudah kupertaruhkan," balas Pak Wira dengan cemas. Pak Harun terdiam sejenak, lalu berkata, "Sinta, putrimu. Aku ingin menikahinya." Pak Wira terkejut dan tubuhnya lemas.
Pernikahan itu tak pernah terlintas di benaknya, apalagi antara putrinya yang masih muda dan Pak Harun yang jauh lebih tua. Tapi ia tahu, jika ia menolak, hutangnya tak akan pernah lunas dan keluarganya bisa kehilangan semua yang mereka miliki. Dengan suara bergetar, Pak Wira berkata, "Ih Harun, dia masih muda. Sinta memiliki masa depan yang panjang. Aku mohon, jangan paksakan hal ini." Namun, Pak Harun tak bergeming. "Aku sudah memikirkannya dengan matang. Jika kau setuju, hutangmu lunas, dan keluargamu akan bebas dari beban. Aku akan menjamin kehidupan Sinta, memberikan apapun yang dia butuhkan. Ini bukan soal harta, Wira, tapi soal janji dan tanggung jawab." Pak Wira tak punya pilihan lain. Hatinya terbelah antara rasa sayang pada putrinya dan beban yang menimpa keluarganya. Dalam keputusasaan, ia menerima tawaran Pak Harun. Keesokan harinya, Sinta dipanggil oleh ayahnya. Dengan berat hati, Pak Wira memberitahu putrinya tentang keputusan yang telah ia buat. Sinta awalnya tak percaya. Bagaimana mungkin ia harus menikahi seorang pria yang jauh lebih tua darinya, hanya demi melunasi hutang? "Ayah, ini tidak adil. Aku tidak mencintainya. Dia sudah seperti kakekku sendiri." Sinta menangis, menolak dengan segala daya yang ia miliki. Namun, Pak Wira hanya bisa menundukkan kepalanya. "Nak, aku tahu ini berat. Tapi jika kita tidak melakukannya, kita akan kehilangan semuanya. Ini bukan soal cinta, tapi soal menyelamatkan keluarga kita." Dengan hati yang hancur, Sinta akhirnya menerima nasibnya. Pernikahan pun diatur dengan cepat, dan meskipun desa Gempar mendengar kabar itu, tak ada yang berani melawan keputusan Pak Harun. Pada hari pernikahan, Sinta mengenakan gaun sederhana, wajahnya pucat dan tanpa senyum, sedangkan Pak Harun tampak bahagia, meski usianya terlihat lebih jelas saat berdiri di samping gadis muda itu. Setelah menikah, Sinta pindah ke rumah Pak Harun yang megah. Pak Harun memperlakukan Sinta dengan sangat baik. Ia memberinya segala yang diinginkannya, memastikan ia hidup dalam kenyamanan. Namun, di dalam hati Sinta, ia merasa hampa. Perasaannya pada Pak Harun tak pernah berubah. Ia menghormatinya, tapi cinta yang seharusnya tumbuh dalam sebuah pernikahan tak pernah ada. Waktu berjalan, dan Sinta mencoba menjalani kehidupannya. Ia menyadari bahwa Pak Harun bukanlah pria yang jahat. Meskipun usia mereka terpaut jauh, Pak Harun selalu berusaha membahagiakannya, dan perlahan-lahan, Sinta mulai merasa simpati pada suaminya. Suatu hari, saat duduk di beranda rumah mereka, Pak Harun berkata dengan lembut, Sinta, aku tahu pernikahan kita terjadi karena paksaan. Aku tak pernah ingin memaksamu mencintaiku. Aku hanya ingin kau hidup dengan nyaman, dan jika suatu hari kau ingin pergi, aku tak akan menahanmu. Yang penting bagiku adalah kau bahagia." Kata-kata itu menghantam hati Sinta. Ia tak menyangka bahwa di balik semua ini, Pak Harun begitu tulus. Seiring berjalannya waktu, Sinta mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah bisa mencintai Pak Harun seperti seorang istri mencintai suaminya, tetapi ia belajar untuk menghargai pengorbanan dan kebaikan hati pria tua itu. Tahun demi tahun berlalu, dan meski hubungan mereka tak seperti pasangan pada umumnya, mereka hidup dalam damai. Sinta merawat Pak Harun hingga akhir hayatnya. Pada akhirnya, Sinta menyadari bahwa cinta bukan selalu tentang gairah dan keinginan, tapi juga tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Cerita ini mengisahkan bagaimana hidup terkadang membawa seseorang pada keputusan-keputusan sulit, dan bagaimana cinta dapat hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda.